Halo semuanya, balik lagi sama gue Elvan JSKL. Dan dari video sebelumnya itu kan gue hanya membahas masalah kekurangan motor MT25 ini ya. Karena kalau gue jadiin satu kelebihan dan kekurangan itu bakal jadi panjang banget durasi videonya. Nah jadi ya udahlah, gue putuskan untuk jadi dibikin dua part untuk membahas kelebihan dan kekurangan motor MT25 ini. Ya udah, langsung aja kita bahas mengenai kelebihan dari motor MT25 ini ya. Oke guys, kita lanjut ke kelebihan dari Yamaha MT25 ini. Untuk kelebihan yang pertama itu, MT25 itu dibekali dengan kapasitas tangki bensin itu sebesar 14 liter. Nah, menurut gua kapasitas tangki bensin 14 liter itu juga terbilang sangat cukup untuk sekelas motor 250 cc ya. Karena 250 cc itu kan butuh konsumsi BBM yang lumayan banyak, dalam artian lumayan boros ya. Jadi harus dipadukan juga dengan kapasitas tangki bensin yang agak besar juga. Nah, dengan kapasitas tangki 14 liter ini untuk motor naked sport 250 cc itu sudah cukup menurut gue ya. Jadi tidak perlu worry free lah untuk perjalanan touring, atau kalau dipakai high-end juga ya nggak setiap pakai isi bensin terus karena tangki kecil. Nah itu enggak, jadi 14 liter itu masih sangat cukup. Dan yang selanjutnya, kelebihan dari Yamaha New MT25 ini, bobotnya untuk berat isi dari motor ini tuh seberat 165 kg. Jadi menurut gua itu terbilang ringan dibanding motor X-Max gua yang beratnya mencapai kalau nggak 180 kg ya. Nah, dengan selisih 15 kilo dari motor X-Max, menurut gue ini terbilang sangat ringan untuk kelas motor 250 cc ya. Mungkin karena dia naked bike, nggak perlu banyak kayak fairing gitu-gitu ya, nggak perlu banyak body-bodinya. Jadi motor itu bisa mencapai berat 165 kg yang menurut gue itu ya ringan gitu ya. Kaki gue masih bisa menopang dengan kuat motor ini. Dan ya tidak usah kayak, kalau gue tuh nggak takut untuk ntar kayak rebah, karena menurut gue masih bisa menahan motor ini dengan baik lah. Mungkin kecuali kalau misalnya motor itu mungkin udah kayak jatuh rebah gitu, mungkin kalau untuk dibangunin motornya diangkat lagi ya mungkin agak sulit ya, karena beratnya 165 kg. Mungkin harus ada teknik khusus untuk mengangkat motor 165 kg ini. Nah itu dia kelebihan dari MT25. Dan yang ketiga, kelebihan dari MT25 ini menurut gua looksnya itu cakep, keren ya. Standar aja juga udah bagus, udah ya beda lah sama yang lain lah ya, dengan tampangnya seperti alien dibanding yang old ya. Kalau yang old kan ya mungkin banyak orang-orang tuh, gue tidak menjelek-jelekan yang old, karena kita sama-sama satu keluarga MT ya. Banyak kayak gitu kan, kayak Bison modif lah atau gimana segala macem. Nah kalau yang MT yang baru ini, MT25 yang baru ini, menurut gua looksnya udah cakep banget, udah keren banget untuk naked sport 250 cc, dan tidak perlu diapa-apain lagi. Sebenarnya juga udah oke ya. Mungkin dibalik kelemahan-kelemahan yang tadi udah gua bahas ya, ada beberapa yang harus diimprove ya. Dengan cara gue sendiri, gue akan modifikasi. Nah kayak gitu, itu kelebihannya dari MT. Itu udah cakep, udah keren, udah oke, tanpa harus dimodif. Mungkin modif tipis-tipis mungkin jadi lebih oke lagi gitu kan. Nah itu dia kelebihan dari MT25 ini. Lalu kelebihan dari MT25 yang selanjutnya sama seperti X-Max gua, yaitu spare partnya itu sangat mudah didapatkan, karena itu masih masih ada persamaan juga lah sama MT15, sama R25, sama MT25 yang old. Itu juga secara keseluruhan tuh masih sama.
Dan juga sangat mudah didapatkan di mana-mana. Kayak gue beli filter oli, gue beli filter udara, itu juga masih masih mudah didapatkan. Bahkan bodinya pun gue ada sempat beli body pengganti warna ya, kan ini ada warna abu-abu nih ya. Nah tuh rencana tuh gue pengen ganti, cuma gue masih bingung ganti warna apa. Tapi tuh gue cari-cari original Yamaha-nya YGP, gue cari-cari di Tokopedia dimanapun tuh, di e-commerce itu masih banyak yang jual dan itu original ya, dan harganya pun juga ya sama gitu, semua beragam. Beragamnya tuh kayak ya mungkin selisih 1.000, 2.000, 10.000, dan itu original Yamaha. Tergantung kita mungkin mau cari di toko yang udah kita trust di mana gitu kan. Dan itu masih sangat mudah sekali didapatkan, banyak sekali yang jual, tidak seperti merek sebelah ya yang barang itu terbilang mahal tapi inden juga lagi. Mending kalau mahal tapi ada barang ini udah mahal tapi bahkan harus nunggu gitu, harus inden gitu ya. Untuk dari Yamaha MT-25 spare partnya sangat mudah didapatkan. Ya untuk overall motor ini tuh enak dipakai, nyaman. Tapi ya yang dibalik kelemahan-kelemahan yang tadi gue sebutkan itu masih bisa dimaafkan lah dengan cara kita modif tipis-tipis, kita ganti apa yang kita perlu ganti gitu kan dari motor MT-25 ini. Gue rasa itu aja kali ya kelebihan dan kelemahan dari motor MT-25 ini, karena ya menurut gue udah semua yang gue sebutkan kelemahan dan kelebihannya. Itu semua opini gue ya kawan-kawan, itu semua opini gue. Jadi kalau misalnya mungkin ada dari kalian yang mungkin enggak lah, menurut gue kekurangannya ada lagi kok, ini itu kan mungkin kalian yang bawa gitu kan, mungkin ya karena kan dari beda postur tubuh aja kan juga udah mempengaruhi gitu loh, mempengaruhi dari nyamannya sebuah motor gitu loh. Nggak cuma motor MT-25 tapi motor-motor yang lainnya pun juga sama gitu loh. Dari postur tubuh pun juga udah bisa mempengaruhi dari segi kenyamanan sebuah motor. Itu yang gua yang gue tahu gitu ya. Ya, dan untuk motor ini sama dengan motor X-Max, gue mungkin tidak akan mengganti knalpotnya karena itu tujuannya untuk gue pakai mungkin nantinya gue pakai harian, gue pakai touring yang udah gue sebutkan di video sebelumnya. Itu mungkin takutnya masuk ke daerah pemukiman padat penduduk yang mungkin agak sempit jalanannya, agak kurang luas gitu kan. Jadi ya gue takut mengganggu warga sekitar, jadi gue putuskan mungkin tidak akan gue ganti knalpotnya ya. Mungkin kalaupun gue ganti, mungkin gue ganti akan yang adem banget kayak mungkin Akrapovic Slovenia gitu kan, yang original, yang suaranya ngebas kalau di RPM tinggi. Kalau di RPM bawah ya suaranya tuh nyaris tidak ada seperti knalpot standar pabrik. Mungkin ya gue akan ganti, tapi ya kita lihat aja lah. Menurut gue itu juga tidak mempengaruhi dari perubahan kenyamanan motor ini gitu, karena kan gue carikan dari motor itu nyamannya gitu dibawa saat harian ataupun touring. Kalau dari knalpot kan yang nggak terlalu berpengaruh lah ya menurut gue. Itu sih kalau dari motor MT-25 gue ini yang udah gue pakai dari tahun 2022 apa kalau nggak salah gue beli motor ini. Dan kelebihan yang selanjutnya dari motor itu menurut gua terbilang cukup irit di kelas 250cc ya, karena kalau kalian lihat itu konsumsi BBM gua 24,8 km per liter. Menurut gua itu ya masih terbilang irit lah untuk kelas 250cc. Kan biasanya itu ada mungkin yang sampai nyentuh belasan gede kayak 18 atau 19 gitu kan. Dan menurut gue ini masih terbilang irit untuk kelas 250cc. Dan ya mungkin dari konsumsi BBM pun juga berpengaruh ya terhadap kenyamanan motor. Karena kalau misalnya boros kan ntar kita jadi bawanya kan pelan-pelan atau gimana kan, jadi mikir gitu loh kalau misalnya motor boros gitu kan. Jadi ya ntar jadi ya nggak nyaman lah kalau menurut gua bawa motornya. Kepikiran juga bensin hari-hari gitu kan. Itu sih opini gua. Cuman kalau misalnya boros atau enggaknya itu ya gue sih nggak terlalu pusingin ya, yang penting motornya nyaman aja gitu dan spare partnya mudah didapatkan lah.
Dan nantinya motor ini akan gue modif tipis-tipis. Ya agak banyak lah yang akan gue ganti dari motor ini. Mungkin akan gue perlihatkan di videoku yang selanjutnya mengenai motor ini. Mungkin video itu khusus untuk membahas tentang modifikasi yang udah gue terapkan di motor ini gitu loh. Nanti akan gue bahas satu-satu di video itu. Kalian tunggu aja videonya. Ya jangan lupa kalian subscribe channel gue biar kalian nggak ketinggalan soal perupdatean dari motor gue X-Max maupun MT25. Oke, itu aja guys untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita semua bisa bertemu terus di video selanjutnya. Dan nantikan video selanjutnya untuk membahas mengenai permodifikasian X-Max dan MT25 gue ini. Oke guys, see you next video. Goodbye.